Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar sawah di Jembrana kesulitan air hingga mengalami kekeringan. Seorang residivis kembali ditangkap polisi karena mencuri protima di Dua Pura. Mencicipi kuliner tradisional nasi sela di Mengwi, Badung. Ketut Hendra Yuliawan alias Toe tidak pernah kapok mencuri. Ia kembali ditangkap polisi karena mencuri protima di Dua Pura sekitar tempat tinggalnya. Saat ini Toe masih menjalani pemeriksaan di Polres Buleleng. Pemuda berusia 27 tahun ini seakan tidak takut. Ia mencuri protima di Dua Pura, yakni di Sanggah Merajan Pande Dauh Margi di Kelurahan Banjar Jawa dan di Sanggah Merajan Pasek Gel-Gel di Kelurahan Astina, Kabupaten Buleleng. Protima yang terbuat dari emas dan tembaga tersebut sempat dijual ke pedagang emas di pinggir jalan dan mendapat uang sekitar 4 juta rupiah lebih. Pelaku beraksi dini hari pada bulan Maret lalu. Ia buron sekian lama dan akhirnya tertangkap di rumah bibinya di Kelurahan Banyuning, Buleleng. Menurut keterangan tersangka, di tanggal tersebut di mana jam 4 pagi datang ke sebuah tempat suci atau di Sanggah Merajan Pande Dauh di Gang 7 nomor 11 Kelurahan Banjar Jauh, Kecamatan Kabupaten Buleleng, melalui pintu kecil kemudian menuju ke dalam ruangan yang disebut gedung penyimpanan. Yang di dalamnya tidak terkunci, kemudian pelaku masuk ke dalam gedung penyimpanan tersebut dan mengambil barang-barang 2 buah keris, kalung dari emas, 12 gelang, 6 pasang iwal, 12 bunga emas, 2 buah emas, cempaka kecil, 2 tas tali bangkiang kepala dari emas, 2 pasang protima dan 1 moncong bali bagi. Selanjutnya barang-barang tersebut pelaku ambil dan kemudian langsung pelaku bawa pulang. Protima yang dicuri terdiri dari 2 keris, 2 kalung emas, 4 gelang emas dan ratusan keping uang kepeng dan beberapa benda lainnya. Sebelumnya, Toe juga pernah ditangkap dalam kasus pencurian dan mendekam beberapa lama di penjara. Kini ia kembali masuk penjara dan kemungkinan akan mendekam lebih lama. Protima adalah benda sakral yang disimpan di dalam pura. Sebagian terbuat dari emas dan bernilai tinggi. Protima sering menjadi sasaran kawanan pencuri, apalagi letak pura jauh dari permukiman penduduk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Dalam tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Badung, KPU menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu warga di daerah Kuta memiliki akta kematian meskipun yang bersangkutan masih hidup dan sehat walafiat. Ini diketahui setelah Pantarlih bertemu langsung dengan pemilih. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun lalu. Salah satu warga di desa Sading Badung yang juga memiliki akta kematian, KPU bekerjasama dengan Disduk Capil Badung dalam menyusun data pemilih hasil coklit dan membenahi kejanggalan yang ditemukan. Laporan yang kami terima kemarin masih ada 1 di Kuta, tetapi sudah dikembalikan ketika tersebut karena yang bersangkutan yang betul masih hidup. Ditemukan akta kematiannya karena kan kita juga mendapatkan data dari RI. Data dari RI melalui Disduk Capil itu ternyata ada orang dengan akta kematian itu apakah salah dengan nicknya atau apa, ternyata muncul akta kematian atas nama itu. Dan kemarin setelah kita saksikan betul bahwa orangnya masih hidup, itu sudah bisa dilakukan langkah-langkah di Disduk Capil mengembalikan yang bersangkutan. Nanti akan kami telusuri lagi di mana dia dibuatkan aktenya, kenapa dia bisa berakte. Ini tentu kami harus dengan Dukcapil bekerja sama supaya betul-betul real lah data yang kita masukkan ke dalam data pemilih.
Menurutnya, pengecekan ulang masih memungkinkan karena penetapan daftar pemilih tetap atau DPT akan dilakukan pada bulan September mendatang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Ini udah nih, udah. Yuk. Kita mencoklit. Hingga batas akhir coklit, KPU Bangli memastikan seluruh pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS sudah memiliki bukti dukungan. Dengan demikian, KPU yakin seluruh pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli benar-benar sudah valid dan terbarukan. Menurut KPU, Pantarli memiliki bukti dukungan seperti akte kematian atau surat keterangan meninggal dari kantor desa. Termasuk juga mereka yang pindah domisili atau beralih status menjadi anggota TNI dan Polri. Dari hasil coklit, Pantarli mencatat pemilih yang meninggal 652 orang, pemilih ganda 51 orang, pindah domisili sebanyak 381 orang, beralih status menjadi anggota TNI dan Polri sebanyak 16 orang, dan salah penempatan TPS 369 orang atau pemilih. Total jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat 1.469 orang. Selain itu, Pantarli juga mencatat jumlah pemilih baru sebanyak 1.284 orang. Sehingga jumlah pemilih dari data hasil sanding DP4 dengan DPT terakhir yang diterima KPU Bangli turun dari sekitar 196.000 pemilih menjadi sekitar 195.000 pemilih. Pantarli selesai melakukan proses coklit di hari ke-15, tentunya kita meminta Pantarli untuk melakukan kembali mencermati hasil coklatnya. Dalam hal ini ketika kemarin proses coklat pemilih disesuaikan dulu karena belum ada bukti dukungnya, karena kita men-TMS-kan atau menghapus pemilih dari data pemilih harus ada bukti dukung. KPU Bangli mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih tapi belum terdata sebagai pemilih agar segera menghubungi PPS yang tersebar di seluruh desa, kelurahan di Bangli. KPU berharap kerjasama seluruh pihak agar hak pilih seluruh masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.